Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Maida Rahmawati MMMH PhD, kemudian para narasumber hebat kita, Dr. Hidayati STSH, MTMH dari Universitas Borobudur, kemudian ada Ibu Else Purwandari, MPD dari Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, dan juga yang terakhir ada Ibu Lila Puji Lestari, SPD MSI dari Universitas Ma'arif Hashim. Dan juga seluruh peserta webinar yang telah tergabung pada siang hari ini. Selamat datang di acara webinar series 32 yang diselenggarakan oleh Yayasan Maira Visi Persada dengan tema Menghadapi Disrupsi Teknologi Peran Akademisi dan Praktisi. Acara ini bertujuan untuk membekali kita semua dengan wawasan dan strategi dalam merespon disrupsi teknologi, terutama dari sisi peran akademisi dan praktisi. Di sini saya Nurisna Fitriani dari Merah Visi Persada selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi webinar series ke-32 Merah Visi Persada. Baik, untuk membuka acara pagi hari ini, karena kebetulan Ibu Maida Rahmawati sedang berhalangan hadir, maka kita akan langsung lanjut ke dalam materi yang pertama. Baik, untuk materi pertama, kepada Ibu Dr. Hidayati STSH MTMH dari Universitas Borobudur dipersilahkan. Untuk Ibu Dr. Hidayati, apakah sudah merespon? Baik, jika belum merespon, maka kami lanjut ke em, pemateri kedua terlebih dahulu kepada Ibu Else Purwandari, dipersilahkan. Baik, terdengar suara saya Mbak Isna, nggih? Terdengar Ibu. Oke, siap. Terima kasih atas bantuannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Maira Visi Persada yang sudah mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk sharing session ya, eee, pada webinar series yang ke-32. Pagi hari ini, subtema yang akan saya angkat yaitu terkait inovasi media pembelajaran berbasis AI dan kolaborasi digital, yaitu strategi akademisi menghadapi disrupsi teknologi. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan akademisi yang saya hormati, kita semua ini kan sekarang pada saat ini hidup di masa di mana transformasi teknologi perubahannya terjadi begitu cepat, di mana teknologi ini berkembang bukan lagi dalam hitungan tahun, Bapak Ibu ya, tetapi dalam hitungan bulan, bahkan hari-hari kita ini sudah, apa namanya, familiar sekali dengan yang namanya teknologi gitu. Nah, hari ini kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini bukan lagi konsep masa depan, Bapak Ibu ya. AI sudah hadir di ruang-ruang kelas kita, di sistem pembelajaran daring kita, bahkan di dalam perangkat yang kita gunakan setiap hari. Next, Mbak Isna. Lalu, mengapa akademisi hari ini harus siap menghadapi disrupsi teknologi? Sebenarnya apa itu disrupsi dari teknologi ya? Jadi era disrupsi teknologi ini merupakan periode perubahan yang fundamental dan masif. Jadi sifatnya itu, eee, beramai-ramai, banyak gitu ya, yang disebabkan oleh adanya inovasi teknologi, terutama teknologi yang berbasis digital. Nah, hal ini kan menggeser nih tatanan, apa namanya, masa lalu ya, baik dari industri, kemudian cara kita hidup, bahkan juga sistem sosial. Nah, fenomena inilah yang menciptakan adanya transformasi yang mendasar, kemudian mengubah mengubah cara kerja kita, cara berkomunikasi kita, lalu kalau ibu-ibu cara berbelanja yang biasanya, apa namanya, harus mungkin ke
apa namanya, minimarket secara langsung, sekarang bisa by, apa namanya, orderan by system gitu ya. Kemudian berinteraksi, kalau dulu harus mendatangi ke rumah-rumah teman kita, tamu apa namanya, tetangga kita, sekarang bisa, via teknologi melalui WhatsApp misalnya gitu ya, serta juga dapat menciptakan pasar baru atau bisa menjadi sesuatu yang apa namanya, lebih 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 apa namanya, lebih, berkembang lagi gitu ya, terkait misalnya kalau kita punya bisnis-bisnis, apa, yang saat ini, mulai apa namanya, mulai semakin banyak inovasi-inovasi gitu. Jadi karakteristik dari era disrupsi teknologi ini adanya perubahan cepat ya, kemudian perubahan ini terkadang tidak tertebak oleh kita Bapak Ibu. Perubahan ini sulit diprediksi. Nah makanya, banyak negara-negara maju hari ini adalah bagaimana menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru. Nah, bisakah kita mengimbangi? Nah, itu pertanyaannya nanti ya. Kemudian adanya inovasi baru. Nah, teknologi, yang lebih efisien ya, lebih murah, terjangkau, nah juga lebih menarik ya bagi, penggunanya. Lalu dampaknya luas, apa dampaknya? Mengubah pola pikir, kemudian budaya kerja dan, struktur industri misalnya kalau misalnya di perusahaan ya seperti pergeseran dari objek objek yang berbentuk konvensional ke, kalau kita apa, kita gunakan sehari ini misalnya kita ada ojek online. Nah dari dulu kan ojek pangkalan, nah sekarang sudah ojeknya online. Ada yang menggunakan misalnya, eee, Grab ya, GrabCar gitu ya, Grab Bike gitu ya. Nah jadi seperti itu. Eee AI dan otomasi telah mengubah wajah dunia pendidikan dan juga dunia kerja. Iya, jadi memang hal ini sejalan ya Bapak Ibu ya, dengan adanya, apa namanya, kemajuan-kemajuan yang terjadi di dunia teknologi. Nah, hal ini juga berpengaruh kepada dunia pendidikan dan juga dunia kerja. Lalu yang kedua, menurut UNESCO tahun 2024 bahwa 70% tenaga kerja masa depan membutuhkan literasi digital dan AI. Nah, kalau kita ambil dari literasi itu kemampuan atau cakap. Jadi, tenaga kerja harus memiliki kecakapan dalam menggunakan digital dan juga AI, gitu ya. Nah, ini bukan hanya tenaga kerja apa namanya, dalam lingkup misalnya pabrik gitu, industri, namun juga tenaga kerja dalam bidang pendidikan, dalam konteks ini ya. Guru-guru khususnya ya sebagai tenaga kerja, apa, tenaga kependidikan gitu, kemudian kepala sekolah ya, wajib memiliki kecakapan terhadap digital dan juga terhadap AI, seperti itu. Lalu yang ketiga, pendidikan tinggi harus adaptif, kemudian kolaboratif dan berbasis inovasi yang tinggi. Iya, karena apa? Akademisi ini menjadi role model bagi, calon-calon sarjana gitu kan, karena akademisi dalam hal ini kita anggapkan sebagai dosen. Nah, akademisi yang, berupa mahasiswa ya, juga akan, mencari role model, pendidik-pendidiknya yang sudah berinovasi di dunia digital gitu ya. Nah, apakah kita sebagai akademisi, kemudian, mahasiswa kita juga sebagai, apa namanya, calon-calon sarjana gitu, siap menghadapi perubahan ini? Atau sekarang sudah mulai berubah nih, bertransformasi? Nah, apakah kita hanya menjadi pengguna saja? Nah, atau malah kita yang justru menjadi pencipta inovasi di dalamnya? Gitu. Ya, jadi kalau di dunia pendidikan, khususnya kalau di dunia, akademisi yang berbasis pendidik ya, calon-calon guru, biasanya inovasi yang sudah mulai saya terapkan sendiri gitu ke mahasiswa saya adalah mereka sudah mulai, membuat, mini-mini riset gitu ya, kemudian website-website blogspot, website, apa namanya, yang gratis-gratis dulu, kemudian video pembelajaran gitu ya, yang sudah mulai
apa namanya, saya terapkan gitu. Jadi mereka bukan lagi penikmat, tapi pencipta nanti. Jadi bukan hanya, apa namanya, yang sekedar memanfaatkan, tapi juga mendesain. Nah, itu yang sudah saya terapkan. Lalu tantangan bagi dosen, yaitu bukan hanya mengajar, transfer ilmu, tetapi juga berinovasi gitu. Kita coba dulu ketika kita, sudah bisa, kita berkolaborasi dengan para mahasiswa kita, ya. Nah, ini salah satu, eee, apa namanya, Eee, kemampuan abad ke-21 ya, collaboration salah satunya, 4C, collaboration. Jadi antara dosen dan mahasiswa bukan lagi berkompetisi Bapak Ibu hari ini, tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi membuat inovasi. Misalnya dengan cara apa namanya, membuat media pembelajaran berbasis AI dan juga bisa berkolaborasi secara digital gitu. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menerapkan praktik baik kepada mahasiswa, saya melakukan, visiting lecture. Jadi mahasiswa yang menjadi, kepanitiaan nanti, saya dan beberapa teman-teman dosen dari beberapa perguruan tinggi berkolaborasi, memberikan materi secara daring. Nah, di mana mahasiswa sebagai panitia, mereka aktif terlibat bagaimana, apa namanya, cara mengelola, mengorganisir kegiatan ini, karena kan berbasis daring ya, segala sesuatu harus dipersiapkan gitu. Jangan sampai nanti mau ujian skripsi, menghidupkan proyektor aja nggak bisa. Nah, itu kan berbahaya sekali. Nah, ini salah satu bentuk, latihan-latihan yang saya, berikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Lalu tujuan kita ini sederhana. Yang pertama, bagaimana kita memahami konsep dan peluang AI dalam dunia pendidikan. Kemudian menemukan strategi kolaborasi digital yang efektif. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah identifikasi langkah konkret ya, langkah nyata agar kita ini tidak tertinggal dalam arus disrupsi teknologi. Karena kita tidak bisa memusuhi teknologi sejujurnya ya, karena teknologi ini sudah terlanjur ada. Jadi bagaimana kita mengadaptasi, kita menjadi pribadi yang adaptif ya, seperti itu. Next Mbak Isna. Lalu landasan teoritis dan konseptual. Nah, artificial intelligence in education. Jadi pembelajaran adaptif, efisien, dan personal. Nah, ini eee diartikan sebagai penerapan dari kecerdasan buatan ya, artificial intelligence, yang membantu, konsepnya adalah membantu proses pembelajaran, supaya lebih adaptif, lebih efisien, dan lebih personal. Nah, AI mampu menganalisis gaya belajar siswa, kemudian bisa memberikan umpan balik otomatis dan bahkan memprediksi area di mana siswa membutuhkan bantuan tambahan. Nah, dalam hal ini saya memperbolehkan mahasiswa saya untuk berinteraksi dengan AI, misalnya ChatGPT, Perplexity, seperti itu ya. Namun dalam konteks proses pembelajaran, seperti itu. Nah, sementara yang kedua yaitu kolaborasi digital. Yang kedua adalah kolaborasi digital. Nah, di sini artinya interaksi lintas platform, Bapak Ibu, untuk membangun pembelajaran yang tanpa batas. Nah, ini luar biasa sekali dengan adanya teknologi. Jadi, kemampuan kita bekerja sama, menggunakan teknologi lintas platform, misalnya apa, LMS ya, Learning Management System. Kalau kita contohkan misalnya di, universitas terbuka ya, salah satu universitas negeri di Indonesia, itu kan sudah menerapkan e-learning ya. Ada mahasiswa asing misal dari Taiwan gitu ya, dari yang saat ini sedang bekerja misalnya tadi di Taiwan, tetap bisa mengakses, pendidikan, mengakses pembelajaran menggunakan LMS. Nah, tujuannya apa? Nah, menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, kolaboratif, dan juga tanpa batas ruang dan waktu, juga tempat, gitu. Eee, jadi alhamdulillah kita ini banyak sekali, kampus-kampus yang sudah, menerapkan LMS. Apalagi kemarin qadarullah ya kita terkena pandemi COVID-19, jadi hampir semua
kampus itu menggunakan LMS, ada yang bernama Paspada gitu ya. Kemudian ada juga, yang bisa digunakan seperti hari ini kita menggunakan Zoom Meeting, Google Workspace misalnya ya, Google Meet gitu. Nah, itu bisa salah satu bentuk kolaborasi digital gitu. Misal saya saat ini di Sumatera Selatan, kemudian Bu Lila nanti di Jawa Timur. Nah, Mbak Isna ini di kantor Meira gitu ya. Jadi kita bisa tetap berkolaborasi, meskipun bukan di tempat yang sama, seperti itu. Lalu yang ketiga, teori yang mendasari adanya, eee, disrupsi teknologi ini. Yang pertama adalah konstruktivisme sosial dari Vygotsky, bahwa belajar melalui interaksi. Yang kedua, konektivisme dari Simmons yang, mengartikan bahwa pengetahuan itu tumbuh lewat jaringan digital. Jadi secara teoritis, teori konstruktivisme sosial dari Lev Vygotsky ini menyatakan bahwa belajar itu adalah proses sosial, ya. Artinya pengetahuan itu tidak dibangun secara individu, Bapak Ibu, tetapi, melalui interaksi dengan orang lain. Seperti hari ini saya sharing session, nanti ada komunikasi berupa diskusi gitu ya, tanya jawab. Nah, dengan era digital saat ini, interaksi itu bukan sebatas tatap muka secara offline, di kelas-kelas, di ruang-ruang gitu ya, tetapi lewat platform daring yang sudah kita lakukan pada hari ini. Sedangkan untuk yang teori konektivisme yang diperkenalkan oleh George Simmons, yang juga relevan ini. Nah, teori ini menjelaskan bahwa pembelajaran modern itu tidak lagi terikat pada guru menjadi, apa namanya, teacher center gitu, satu-satunya pusat dari apa namanya, pembelajaran, satu-satunya sumber belajar. Nah, tetapi, pada jaringan informasi yang luas termasuk sistem AI, kemudian platform digital, juga komunitas global. Nah, jadi sumber belajar itu kan ada sumber belajar yang memang didesain untuk proses pembelajaran, ada sumber belajar yang kita manfaatkan. Nah, gitu. Nah, apa namanya, ini, penting sekali landasan ini. Oke, next Mbak Isna. Nah, ini beberapa saya contohkan inovasi media yang berbasis AI. Ada ChatGPT, kemudian Gemini, lalu Canva, dan juga Quizzes. Nah, kalau untuk AI tools, banyak sekali ini apa namanya Bapak Ibu. Eee, dalam proses kita misalnya menyiapkan pembelajaran, untuk misalnya kita menyusun bahan ajar kalau dosen ada yang namanya RPS. Ini baru-baru ini kita, para dosen menggunakan RPS berbasis OB, Outcome Based Learning, yang sebelumnya kurikulum merdeka. Lalu, guru-guru saat ini menyiapkan, mungkin RPP pembelajaran mendalam ya, gitu. Kemudian proses untuk kita menyiapkan skenario diskusi kelompok. Bisa tuh. Kemudian kita menyiapkan tugas UTS dan UAS, kita bisa berkolaborasi dengan ChatGPT atau Gemini gitu. Kemudian ada Canva. Canva ini membuat biasanya kalau Canva ini umumnya mahasiswa saya juga sudah saya arahkan untuk membuat media visual ya, yang lebih profesional dalam hitungan menit, bahkan ya dalam hitungan detik gitu. Lalu Quizizz. Nah, kalau Quizizz ini cenderung ke anak-anak, saya beberapa kali pernah penelitian ke anak-anak SMP, anak-anak SD, di salah satu sekolah di dekat rumah saya yang mereka melakukan proses, latihan soal gitu ya, latihan menggunakan Quizizz. Supaya apa? Ternyata anak-anak lebih menyukai, sesuatu yang interaktif gitu. Nah, saya mengajar di salah satu prodi pendidikan agama Islam. Jadi, eee, saya meminta mahasiswa untuk membuat, materi tentang akhlak ya. Nah, jadi bisa apa, mahasiswa itu memasukkan teks hadis ya, atau, firman Allah gitu ya, atau ayat Al-Qur'an gitu ya. Nah, nanti AI bisa otomatis menghasilkan infografis yang edukatif, namun tetap harus kita konfirmasi kebenaran itu, gitu. Lalu AI ini juga digunakan untuk,
apa namanya, memberikan umpan balik yang otomatis kita tidak harus menunggu lama. Nah, gitu. Jadi, terkait misalnya mahasiswa mengumpulkan tugas, argumennya keliru, gaya bahasanya kurang, apa namanya, kurang bagus misalnya, kemudian keakuratan konsep. Nah, misalnya mereka bikin esai gitu, nah itu kita bisa kita apa namanya, kita minta bantu AI juga untuk, mengoreksi, bisa juga seperti itu. Namun, berbagai hal itu kita harus tekankan juga pada diri kita dan juga mahasiswa kita bahwa penggunaan AI itu harus dalam lingkup etika ilmiah ya. Nah, karena AI itu sebaiknya digunakan untuk mendukung kreativitas, misalnya kita punya pemikiran-pemikiran apa. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan AI, bukan menggantikan diri kita gitu. Jadi mahasiswa tetap harus membiasakan berpikir kritis. Kita juga sebagai dosen harus terus berpikir kritis, jadi tidak bergantung sepenuhnya kepada AI. Nah, dalam konteks akademik penting juga menanamkan literasi etis ya, kecakapan kita dalam etika. Misalnya kita tidak plagiarisme ya. Kemudian, jika kita mendapatkan informasi dari AI tersebut menyebutkan ini diambil dari jurnal ini, kita konfirmasi jurnal mana, kita baca dulu literatur yang sudah diberikan gitu. Jadi tidak mentah-mentah kita ambil seperti itu. Next Mbak Isna. Ini ada kolaborasi digital dalam pembelajaran. Yang pertama model kolaborasi digital akademik. Nah ini, collaborative learning via LMS ya, ada Moodle. Moodle ini kalau saya dulu sudah pernah menggunakan sejak 2014 Bapak Ibu ya, ketika saya kuliah S2. Moodle, kemudian ada Google Classroom. Google Classroom ini ya baru-baru ketika kita, Covid ya. Kemudian ada Bertp. Nah, Bertp ini, apa namanya, website saya. Jadi saya membuat website, namanya Bertp gitu. Kemudian penggunaan Padlet untuk proyek kolaboratif. Lalu yang ketiga integrasi AI dalam kerja tim mahasiswa. Jadi AI itu sebagai asisten gitu yang membantu untuk membrainstorming gitu, bukan menggantikan. Oke, lalu, ada yang namanya strategi kolaborasi lintas disiplin, misalnya kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam riset mini berbasis digital. Lalu yang kedua, kemitraan dengan industri, misalnya startup yang berbasis educational teknologi atau platform AI. Nah, kalau untuk, lintas disiplin dan lintas institusi, misalnya yang pernah saya lakukan, ya apa namanya tadi, teman saya yang dari kampus, pada saat itu UTM, Universitas Trunojoyo Madura, dengan saya berkolaborasi, membuat visiting lecture terkait mata kuliah penelitian tindakan kelas gitu. Bisa juga nanti Bapak Ibu yang dari jurusan, teknologi pendidikan kerjasama dengan, dosen yang, eee, dari prodi misalnya manajemen bisnis digital gitu ya. Nah, nanti bisa berkolaborasi membuat apa, membuat konten AI terkait dengan bisnis digital gitu. Nah, itu bisa juga. Nah, itu atau kita buat mini riset gitu. Jadi, apa namanya, bahwa saat ini ilmu itu tidak terkotak-kotak ya Bapak Ibu ya, ilmu itu bisa, menyeluruh ya, kita bisa berkolaborasi bukan hanya dalam lingkup misal orang pendidikan, orang FKIP aja gitu, enggak. Jadi sekarang orang pendidikan bisa kolaborasi dengan orang manajemen, orang bisnis gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ada yang namanya mata kuliah edupreneur. Nah, edupreneur itu kewirausahaan tetapi berbasis edukasi ya, pendidikan misalnya membuat seperti tadi ruang guru ya. Nah itu kan, eee, apa namanya, konteksnya adalah pendidikan menyiapkan ruang-ruang pembelajaran, tapi ada sisi bisnisnya di situ, sisi kebermanfaatan ekonomi. Nah itu bisa bisa apa namanya, menjadi kolaborasi yang baik gitu. Next Mbak Isna. Strategi akademisi menghadapi disrupsi teknologi. Yang pertama menjadi pembelajar sepanjang hayat, lifelong learner ya. Yang kedua,
mendorong inovasi di lingkungan kampus, dan yang ketiga membangun budaya kolaborasi digital. Nah, jadi kalau, menjadi pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner ini, jadi kita para akademisi harus terus memperbaharui, berinovasi ya. Baik kita memperbaharui, mengupdate pengetahuan, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan, ya. Saya sebagai, narasumber pada hari ini tidak menutup, saya juga belajar. Nah, saya juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, kemudian seminar-seminar. Nah, itu adalah salah satu bentuk, usaha saya, ikhtiar saya untuk barui pengetahuan. Kemudian misalnya ada kursus MOOC ya, gitu bisa juga. Kalau untuk mendorong inovasi di lingkungan kampus misalnya, kita bersama-sama mengembangkan kurikulum yang berbasis misal project-project ya, project based learning, project berbasis digital. Kemudian apakah lab di kampus kita, masih berbentuk lab yang konvensional, nanti apakah ada perbaruan menggunakan, inovasi pembelajaran yang berbasis AI ya gitu. Tapi, dikembalikan lagi kepada, perguruan tinggi kita masing-masing. Lalu yang ketiga membangun budaya kolaborasi digital. Nah, kita harus membuka ruang diskusi lintas prodi ya. Teman saya yang di UTM tadi prodinya adalah prodi PAUD. Nah, saya prodinya prodi PGMI atau PGSD ya kalau di Kemendikbud. Nah, kami karena sama-sama mengampu mata kuliah PTK nanti, eee, berkolaborasi. Nah, lintas prodi itu ya. Nah, ide-ide seperti itu yang inovatif dan juga kita mendorong mahasiswa untuk berani menjadi anggota kepanitiaan dalam proses kegiatan tersebut. Nah, itu salah satu yang tidak ada dalam kurikulum biasanya dan tidak ada dalam proses pembelajaran secara RPS gitu. Tapi kita, khususnya sebagai dosen, kita kan melatih mereka untuk nanti terjun ke masyarakat ketika menjadi kepanitiaan-kepanitiaan, seperti itu. Apakah sudah pernah misal ditanya sama, lingkup kerjanya, membuat, kegiatan yang berbasis daring? Oh, sudah pernah ketika kuliah. Jadi, pengalaman itu, insya Allah menjadi pengalaman yang tidak, yang tidak terhitung nilainya ya. Karena kalau hanya pembelajaran yang berbasis teori, semua juga bisa melakukan, tapi yang berbasis praktek, nah itu yang menjadi skill, seperti itu. Oke, next Mbak Isna. Nah, di sini ada quotes ya, AI tidak akan menggantikan peran dosen, tetapi dosen yang mampu menggunakan AI akan menggantikan mereka yang tidak mau beradaptasi. Jadi, AI itu bukan musuh kita ya, tapi bagaimana AI itu bisa menjadi asisten kita untuk membrainstorming pengetahuan-pengetahuan, sembari jangan lupa tetap kita validasi informasi yang akurat dan faktual, seperti itu. Eee, jadi dipahami dan dimaknai bahwa teknologi itu adalah tools ya Bapak Ibu. Nah, yang menentukan arah dan maknanya tetap kita sebagai human-nya, manusia. Nah, dalam hal ini kita para pendidik. Nah, maka pada itu kita jangan salah konsep ya. Oke. Next Mbak Isna, saya rasa ini slide terakhir. Terima kasih atas atensinya, saya nantikan nanti sharing-sharing pengetahuan dan pengalaman Bapak Ibu di sesi, tanya jawab nanti. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Jadi kalau boleh disimpulkan, pendidikan tinggi itu memang harus adaptif, kolaboratif, serta berbasis inovasi dan juga teknologi. Apalagi di era yang semakin dinamis ini, dan ini menjadi tantangan bagi akademisi, khususnya pengajar, untuk bukan hanya mengajar, namun juga berinovasi. Luar biasa sekali Ibu. Baik, selanjutnya mungkin akan disambung oleh pemateri kedua kita, yakni Ibu Hidayati.
Monggo kepada Ibu Widayati dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena ini berbarengan ya. Jadi saya mengajar dan saya sebagai pembicara kebetulan sangat menarik bagi saya. Jadi saya bagi waktunya dan kebetulan juga saya sedang dinas luar. Jadi ini benar-benar kegiatannya bersilang-silang gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bisa bergabung tepat waktu walaupun tadi dirubah ya. Ini jadwalnya nggak masalah. Terima kasih sudah kerjasamanya dengan baik. Saya menindaklanjuti ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Else sangat bagus sekali ya. Saya pikir juga sama berkaitan dengan teknologi disrupsi ya, menghadapi disrupsi teknologi. Saya tertarik juga dengan Mbak Else yang dari Lubuk Linggau ya. Kebetulan saya kemarin belum lama ke sana mengajar di sana di Lubuk Linggau. Kemudian saya perjalanan ke Lahat ya, dari Lubuk Linggau ke Lahat naik kereta saya. Jadi saya masih terngiang-ngiang dengan Lubuk Linggau karena saya mendaratnya dari Jakarta ke Lubuk Linggau itu ya, yang kotanya sangat adem. Oke, saya akan men-share screen ya, Mbak. Share screen sendiri bisa ya? Bisa Ibu, monggo. Oh, tapi ini nggak bisa ya, Mbak? Bisa dari sana ya, Mbak? Saya kirim aja ya, Mbak? Baik, dikirim dulu. Nggih, siap. Saya kirim dulu. Ini bicara. Mungkin ini tadi baru itu. Desain ini. Bicara draft disrupsi. Oke, Mbak. Mohon dibuka dari sana ya, Mbak. Udah saya kirim, Baik, Mbak. ditunggu sebentar, Ya. Bu. Oke, siap. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol dulu. Jadi berkaitan dengan disrupsi. Memang pada saat ini ya sangat cepat perkembangan teknologinya dan ini berpengaruh terhadap mahasiswa yang kita ajar ya, sehingga mereka dituntut untuk inovasi dan inovatif. Namun demikian mungkin tidak bisa semuanya diterapkan, mengingat kita harus berpikiran tidak hanya di Jakarta atau di Sumatera ya, yang notabene itu perkembangan teknologinya itu hampir sama dengan di Jawa. Namun seperti saya di saat ini sedang berada di Indonesia bagian tengah, tepatnya adalah di Lombok. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan akses dan notabene perkembangan kotanya atau perkembangan provinsinya tidak secepat dari Jakarta dan Sumatera yang saat ini. Memang wilayah barat itu notabene perkembangan teknologinya sangat pesat. Oleh karena itu dengan adanya perkembangan teknologi ini memang bisa menyentuh ke seluruh lapisan, tetapi kita harus menyiapkan juga tidak hanya bersifat yang inovatif yang berkaitan dengan teknologi dan blend, tetapi kita juga harus menyadari bahwa di pendidikan di Indonesia ini masih menganut offline ya. Seperti kita ketahui di saudara-saudara kita yang di Papua juga kita harus menyiapkan secara manual karena untuk mendapatkan sinyal saja susah. Kemudian mereka kalau melaksanakan secara offline juga sulit medannya. Saya ya ini jadi saya memperkenalkan diri, ini latar belakang saya. Saya berasal dari dosen tetap di Borobudur, Universitas Borobudur di Kalimalang, Jakarta, dan saya juga sebagai kepala program studi untuk teknik di Universitas Pertahanan. Jadi saya sambil ini promosi ya, jadi Bapak Ibu kalau ada saudara putranya atau adiknya yang sudah mencukupi usia untuk kuliah bisa daftar di Universitas Pertahanan yang dia boarding dan semi dinas. Jadi dia sekolahnya semuanya free ya, beasiswa mulai dari baju, meshing, makanan,
UKT juga semuanya free ya. Jadi saya menjadi salah satu kaprodi di sana, teknik, kemudian saya juga menjadi praktisi tentang pendidikan. Jadi saya baru saja saya selesai mengajar dari ilmu hukum program pasca sarjana. Lanjut Mbak. Lanjut halaman. Ya. Jadi kita menghadapi disrupsi teknologi ini, peran akademis dan praktisi apa? Jadi praktisi tentunya pasti melibatkan seluruh komponen masyarakat ya untuk bisa berbahu-membahu tentang perkembangan teknologi yang berkaitan dengan disrupsi teknologi, karena kita ketahui bersama bahwa cara-cara konvensional yang solusi modern yang lebih efisien dan inovatif untuk menggantikan peran manusia oleh robot dan otomatis proses fenomena, dan tidak hanya membawa kemudahan yang efisien tapi juga menuntut adaptasi yang cepat agar tidak terpinggirkan dari perubahan sistem dan pasar yang baru. Jadi kita semuanya sekarang itu sudah menggunakan teknologi AI itu ya, artificial intelligence. Namun demikian kita juga harus mengawasi. Tadi sudah Mbak Elsie juga sudah menjelaskan tentang itu ya. Jadi kita harus mengawasi. Kemudian apa buktinya bahwa kita telah mengawasi, bahwa mahasiswa kita itu sudah melakukan dengan membuat makalah-makalah, kemudian kita termasuk dengan skripsi ataupun tesis ataupun disertasi itu selalu menyampaikan di situ harus dengan Turnitin ya, karena juga plagiarisme untuk S3 itu untuk sampai 25% ya. Kenapa? Kalau untuk jurnal itu biasanya maksimal 15%. Kenapa demikian? Karena mereka itu dengan mudahnya mengambil data-data ataupun mengambil cara mengerjakan itu di AI itu sangat banyak. Ya, tadi disampaikan bahwa ada ChatGPT, ada Perplexity, kemudian mereka tahu dia itu menggunakan parafrase ya. Sekarang parafrase juga sangat banyak. Nah, itu kita lihat. Dan parafrase itu kadang-kadang cek Turnitin-nya juga berbeda, tapi biasanya tidak terlalu jauh, sehingga kita tahu bahwa mahasiswa kita itu dia hanya menjiplak dari Perplexity ataupun dari ChatGPT ataupun dari Google Scholar, mereka harus kita Turnitin dan kita tahu bahwa memang hasil Turnitin-nya itu sudah memenuhi syarat dengan cara parafrase dari berbagai parafrase itu. Lanjut. Jadi untuk menghadapi disrupsi ini, tentunya akademis dan praktisi ini menghadapi teknologi itu ya sangat penting, karena beberapa aspek kunci inovasi ini juga memerlukan pengembangan kurikulum yang relevan. Makanya tadi disebutkan UBE, Outcome Based Education ya. Itu jadi ada CPMK, ada CPL, itu jadi kita harus merujuknya ke CPL-nya itu apa saja. Itu kan kita juga sudah menggunakan CPL-nya siapa itu ya. Jadi masing-masing universitas itu kan ada merujuknya pada aturan atau undang-undang tentang pendidikan tinggi dan doki ya. Jadi itu ada kita menggunakan CPL-nya, merujuk dari CPL itu, kemudian kita breakdown lagi ke CPMK. Jadi di situ kita juga harus berkaitan untuk merelevansikan antara dari inovasi teknologi, dari kita melibatkan AI dalam pengerjaan tugas, dalam pembelajaran, namun demikian kita juga merujuknya pada undang-undang, pada CPL, CPMK itu, sehingga pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan zaman dan sangat dibutuhkan oleh pasar, dalam hal ini ya pemerintah dan industri. Untuk apa kita belajar macam-macam? Tolak ukurnya adalah mahasiswa pada saat bekerja, pada saat lulus kuliah itu bisa diserap oleh lapangan kerja itu. Jadi, wah ternyata saya kuliah, ternyata pada saat bekerja tidak ada kaitannya, itu tidak. Tapi yang diinginkan oleh universitas adalah pada saat mereka lulus, mereka itu bisa diserap oleh lapangan kerja, karena memang mata kuliahnya ataupun teori-teorinya ataupun pada saat praktek itu sudah sesuai dengan lapangan pekerjaan gitu. Kemudian tentunya ini mengarahnya adalah ke arah profesional.
Nah, Bu, apakah mahasiswa itu dibandingkan dengan vokasi biasanya ya berbeda? Ya berbeda. Namun demikian yang kuliah dengan yang vokasi itu kan lebih banyak praktek. Nah, sementara kalau kuliah itu kan lebih banyak teori. Apakah ini juga akan berpengaruh pada penyerapan di lapangan pekerjaan? Tentunya iya. Namun demikian, walaupun yang tempat kuliah tidak hanya vokasi saja, itu juga diajarkan melalui praktikum. Nah, praktikumnya ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan atau di pasar. Kemudian juga adanya magang. Magang ini juga dilakukan oleh universitas-universitas di produksi atau di industri atau di BUMN. Kenapa demikian? Pada saat magang itu, anak mahasiswa kita itu sudah mengetahui cara langsung dia bekerja di lapangan ya. Sehingga tidak hanya dia pintar di komputer, pada saat kerja dia ngangong gitu kan, megang alat nggak bisa, megang ini nggak bisa. Oleh karenanya ada kolaborasi antara teori di kelas dengan menggunakan artificial intelligence kerjasama dengan tim pada saat lanjut. Oke. Jadi menghadapi disrupsi ini juga peran akademis dan praktisi dalam menghadapi teknologi itu mulai dari adaptasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya alam yang tadi dan berkolaborasi. Ini sangat penting sekali networking ya, jadi mereka bisa berkolaborasi sehingga dia tidak merasa menjadi orang paling pandai ataupun dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Pada saat bekerja, memang pada saat kuliah dia menjadi ranking 1 atau IPK terbaik. Namun demikian IPK terbaik belum berarti dia menjadi pada saat dia bekerja di lapangan dia sukses. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah di samping public speaking-nya bagus tetapi kolaborasi, bisa bekerja sama dengan tim dan itu menjadi suatu kesuksesan atau kerjasama tim itu memenangkan sebuah pertempuran. Misalnya begitu ya. Jadi dia tidak bekerja sendiri. Kan namanya bekerja sendiri ya udah buka aja perusahaan sendiri, tapi dia bisa bekerja sama dengan tim, pasti ya perusahaan tersebut akan diuntungkan dengan hasil tim tersebut. Lanjut. Ya, jadi akademisi perlu mengembangkan kurikulum yang relevan dan inovatif. Jadi memperkuat kemampuan digital mahasiswa serta melakukan riset mendukung pemahaman dan solusi terhadap perubahan teknologi. Tentunya ini yang dilakukan kan sekarang itu juga kita ada persyaratan untuk mahasiswa kan publish jurnal ya. Itu salah satu riset yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu juga kan kalau S1 itu syarat lulusnya adalah cukup satu jurnal nasional yang harus dipublish dan dia menjadi penulis pertama. Kemudian kalau S2 itu ada 2 dan S3 ada 2. Kalau S2 itu biasanya bisa proceeding ataupun jurnal Sinta gitu ya. Kalau S3 dia harus ada persyaratan juga, kalau di tempat saya itu Scopus proceeding itu sudah diakui di S3 ya. Jadi itu tingkat riset yang dilakukan oleh mahasiswa mulai dari S1, S2, S3. Sehingga pada saat dia melakukan riset itu sudah mendukung tentang adanya pemahaman bahwa menjadi seorang mahasiswa yang siap pakai itu ya memang ada step-stepnya, tidak hanya sekolah pinter udah habis itu diserap, tidak, tapi step-stepnya dengan dia sudah bisa menulis jurnal otomatis dia sudah bisa membuat produk ya kan. Pada saat kerja itu tidak hanya kalau kerja di pabrik kan dia bagian packing gitu ya, tapi tidak, kadang-kadang dia akan di bagian SDM, kadang-kadang dia di bagian produksi, kadang-kadang dia bagian kasir itu ya. Jadi dengan membuat produk, dia menulis, dia membaca menggunakan AI tersebut. Walaupun AI itu salah satu tools untuk membuat mahasiswa itu cara bekerja dengan cepat. Namun dengan dia membuka teknologi, dengan dia membuka artificial intelligence itu otomatis dia sudah tidak hanya membaca satu, tapi dia membaca banyak. Kemudian di kampus kan juga kita mempersyaratkan dengan melalui Turnitin.
plagiarismenya, otomatis dia pasti tidak ada otak dia berpikir bahwa untuk bisa menulis dengan baik itu tentunya melalui step-step itu. Dan disitulah memang akan merubah mahasiswa yang tadinya konvensional menjadi dia profesional. Mulai dari dia bisa menyajikan secara tulisan, dia bisa menyajikan secara public speakingnya, dan dia bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian praktisi juga mampu mengadopsi teknologi itu melalui transformasi digital organisasi, memperkuat kemampuan SDM agar mampu bersaing di era digital. Sudah pasti karena semuanya sekarang itu era digital ya. Tidak hanya dilakukan secara offline tapi juga dengan blend. Bu, saya nggak bisa masuk, Bu, saya nggak bisa masuk. Jadi di kampus saya ngajar S2 itu, Bu, saya nggak bisa masuk. Oke. Nah, di kelas itu saya secara offline tapi mereka juga kita buka blend, jadi juga online juga karena mahasiswa kita itu ada yang dari Palembang, ada yang dari Tangerang, jadi mereka yang jauh-jauh itu dia juga melakukan online, kemudian juga yang dia dinas luar dia juga melakukan online, tetapi dia juga dituntut untuk offline juga, jadi nggak online terus. Oh kalau gitu bisa online terus, tidak, tapi dia juga harus ada offline-nya juga gitu ya. Aduh, lanjut Mbak. Oke. Peran akademisi bertugas menyiapkan sumber daya manusia yang cakap melalui pengembangan kurikulum dan konseptual berbasis teknologi dan inovatif. Tadi sudah ya disampaikan bahwa itu akan akademisi pasti kita ada pedomannya adalah yang OB, itu ada CPL, CPMK, dan kita breakdown ke bawah, kemudian sampai dengan ujian itu sampai kita juga ada itu sudah memenuhi berapa persen untuk CPMK dan memenuhi berapa persen untuk CPL, itu sudah disajikan di situ ya. Untuk ya kalau kita berbasis OBE ya, pada saat ujian di lembar kertas ujiannya itu juga sudah dicantumkan berapa persen. Ini untuk itu dia dapatnya dari mana, persen-persen itu dapatnya dari RPS ya. Jadi kita membuat rencana studi itu, jadi itu diambilnya dari situ sehingga ketemu bahwa oh ini sudah terpenuhi pelajaran ini, sudah terpenuhi pelajaran ini. Itu harus terukur ya, tidak hanya oke, tapi juga sebagai dosen itu juga dituntut untuk bisa menerapkan bahwa kurikulum OBE itu sudah sangat mewakili bahwa mahasiswa yang lulus nantinya itu sudah memenuhi syarat atau standar apabila dia akan menuju ke dunia kerja. Kemudian menjadi agen perubahan dalam menginisiasi pelatihan dan program yang meningkatkan literasi. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Else tentang ada pelatihan ini juga sama melalui magang, melalui kerja di instansi itu mereka ada 3 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan, di tempat saya 2 bulan sampai 3 bulan, sehingga dia mendapatkan gambaran bahwa dunia kerja yang sebenarnya seperti apa. Setelah itu dia membuat laporan, setelah membuat laporan dia harus membuat jurnal dari magangnya itu, dan itu bisa datanya digunakan sebagai skripsi itu ya untuk yang S1. Untuk yang S2 dia juga harus membuat tulisan itu 2, mau presiding ataupun Sinta itu juga dia harus membuat 2, dan dia juga sebagai penulis pertama sehingga dia paham bahwa bilang digital setelah melakukan riset itu ya. Kemudian lulusan tidak hanya cakap akademis, tapi pastilah dia kan tidak hanya membaca satu buku, dia juga harus ada turnitinya, tidak hanya kan syarat turnitinya, tentunya dia juga harus menulis parafrase, berarti makin banyak yang dia gali, makin banyak informasinya, nah itu juga dia makin bisa ada kosakatanya banyak dia serap, maka itu menambah dia untuk percaya diri di public speakingnya. Itu lanjut Mbak. Oke. Jadi karakteristik era disrupsi dalam pendidikan, digitalisasi pembelajaran yang tadi sudah disampaikan bahwa tidak hanya offline tapi juga tidak hanya online, jadi ada mix ya. Jadi kemudian juga dia kalau rapat atau mengerjakan tugas mereka juga bisa menggunakan Google Doc gitu ya. Jadi kalau mengerjakan mereka presentasi, saya sampaikan kalau kamu jauh-jauhan, tinggalnya jauh-jauhan, kerjakan secara bersama pakai Google Doc, mereka membuat presentasi misalnya 10 lembar, 10 PPT-nya 10 lembar, itu mereka bisa kerjakan nomor 1 sampai nomor 3 si A, nomor 4 sampai nomor 6 itu si B, nomor 7 sampai nomor 10 itu si C. Mereka bisa langsung dan ketemu
ketemu itu dalam 10 halaman, itu yang mereka bisa bekerja sama tim melalui digital ini ya. Jadi mereka bisa mengerjakan tanpa harus belajar di kelompok dulu ke rumah ini. Kenapa? Itu mengurangi satu efisiensi biaya, yang kedua adalah mengurangi adanya terjadinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting, atau dalam hal ini adalah pelanggaran-pelanggaran. Karena kita juga harus memikirkan secara psikologi, anak-anak itu sudah capek kuliah ya dari pagi sampai siang, habis itu disuruh tugas ini sampai malam, mereka rumahnya jauh harus pulang gitu ya. Kalau mereka tinggal di kampus nanti bagaimana, ada kendaraan atau tidak. Jadi masyarakat itu juga sudah paham akan itu, sehingga untuk mengurangi hal itu, untuk mencegah atau decrease nilai dari kriminalitas begal yang ada di jalan itu melalui tugas-tugas itu. Dan ini diinisiasi dari mana? Diinisiasi dari seluruh dunia. Pada saat itu terjadi pandemi virus COVID ya, sehingga semuanya itu berubah di seluruh dunia. Yang tadinya sampai seluruh dunia, saya katakan, karena pada saat saya keluar negeri itu nggak bisa balik karena tidak ada penerbangan, sehingga harus menunggu beberapa waktu, sehingga itu butuh biaya yang tidak sedikit, sangat banyak. Nah itu cikal bakal akhirnya muncullah ada era digital, muncullah adanya Zoom meeting, adanya Google Meet dan sebagainya. Kemudian menggunakan Google Doc, anak-anak kita itu makin pandai akhirnya membuat tugas-tugas, tidak hanya harus ketemu, mereka langsung mengerjakan tugas kelompok dengan masing-masing nomor itu. Kemudian di sini otomatisasi dan AI dalam edukasi ini sudah jelas bahwa AI adalah salah satu tools yang sangat mengganggu, yang sangat membantu. Dulu orang yang tidak tahu AI, di situ dulu saat saya ada peringatan bahwa jangan menggunakan AI. Saya sampaikan pada saat meeting, saya bilang AI tidak bisa dihindari, teknologi tidak bisa dihindari. Jangan melarang mahasiswa untuk menggunakan teknologi, tetapi bagaimana untuk mengatur? Ada undang-undang tentang ITE, itu yang harus diangkat. Sehingga apabila dia membuat pencemaran nama baik melalui sajian-sajian online yang tidak baik, maka itu dia bisa kena undang-undang ITE yang menyebarkan itu ya. Jadi tidak bisa dilarang menggunakan AI, udah nggak bagus AI, tidak bisa. Tidak bisa, karena AI itu teknologi itu pasti berkembang dengan cepat dan kita harus bisa mengikuti, bukan menahan. Itu ya. Terus tuntutan keterampilan abad ke-21, kemampuan seperti berpikir kritis, problem solving, literasi digital, dan kolaborasi. Ini ya, jadi yang tadi saya sampaikan, tentunya kalau sudah berkolaborasi, tentunya dia ada satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh grup tersebut, oleh kelompok tersebut untuk diskusi, yaitu tentang problem solving. Pada saat dia di universitas dia bisa melaksanakan itu. Setelah lulus dia sudah terbiasa dengan diskusi itu untuk problem solving, maka di tempat kerjanya dia bisa menjadi seorang leader yang baik, bisa menjadi seorang pemimpin yang baik karena bisa berkolaborasi dengan temannya dan dia bisa menyelesaikan masalah perusahaan di pemerintahan ataupun di industri. Lanjut Mbak. Tantangan utama dalam pendidikan disrupsi di era disrupsi yaitu ketimpangan akses dan infrastruktur teknologi ya, karena kita ketahui bersama yang tadi saya sampaikan bahwa tidak semua orang memiliki laptop. Oh semua Bu, semua. Iya, Anda bilang di mana? Anda bilang di Jakarta, di Jawa, Anda bilang di Sumatera. Bagaimana teman-teman kita yang Papua? Bagaimana teman-teman kita yang NTT? Bagaimana teman-teman kita yang di perbatasan? 3T, terdepan, terpencil, terjauh. Bagaimana? Kita harus berbicara itu. Maka itu tantangan juga. Bukan, oh ini sudah industri, ini sudah teknologi. Nah, itu. Jadi masyarakat kita itu majemuk ya. Kita kan ada 270 juta jiwa itu ya. Jadi tidak semua wilayah kita, maka kita harus bersyukur di dalam ruang kelas online ini kita semuanya bisa menikmati, bisa cara online melakukan webinar. Tapi kita harus ingat bahwa Indonesia itu ada yang masih 3T tadi, terpencil, terjauh, itu terbelakang itu ya. Jadi kemudian kesiapan guru dalam transformasi digital, banyak guru belum memiliki kompetensi digital yang memadai, pelatihan yang terbatas dan resistensi terhadap teknologi menjadi hambatan besar. Kadang-kadang kita dosen-dosen yang sudah sepuh itu ya, kadang-kadang ya ada yang pandai karena beliau mau belajar, tapi kadang-kadang ada yang nggak bisa ya. Jadi sehingga dosen itu membuat mahasiswa jengkel kadang gitu ya, karena beliau tidak bisa pada saat nggak masuk ataupun mahasiswa izin tidak bisa masuk, itu tidak bisa membuat
online, tidak bisa memberikan cara blend gitu ya, ataupun mereka masih menggunakan manual. Itu juga memang klasik ya permasalahan itu, tapi juga itu satu permasalahan, bukan klasik terus ditinggalkan, tapi juga dengan bagaimana upayanya ya melalui pelatihan-pelatihan itu, pelatihan-pelatihan terbatas. Ya kita sebagai dosen seperti saya nih udah senior nih, bagaimana kalau kita nggak tahu ya belajar gitu kan. Kalau saya memang belajar sama anak-anak yang muda itu. Jadi kemudian kalau tidak bisa kita ada Google ya, kita bisa cari penyelesaian kalau kita ada hambatan pada saat kita mengoperasionalkan komputer. Kemudian kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan zaman ya, itu oleh karenanya sekarang itu adanya OBE itu sudah bagaimana untuk bisa menyelaraskan percepatan di era disrupsi ini dengan yang masih konvensional gitu, mau nggak mau harus ngikutin, ini teknologi sudah bergerak dengan cepat, nggak bisa kita diem-diem aja, dulu begini, dulu namanya kurikulum merdeka atau sebelumnya CBSA dulu begini, sebenarnya sama, cuman namanya saja berbeda, tapi juga bagaimana pola pembelajarannya juga berbeda. Jadi itu perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu yang harus diterapkan, tidak kita tetap ketinggalan. Kelelahan mental dan ketergantungan teknologi ya, kadang-kadang kita juga ketergantungan teknologi sehingga malas belajar gitu ya, tapi harus kita ikutin teknologi tersebut, tapi juga anak harus dibentuk mentalnya melalui public speaking yang bagus, melalui diskusi setelah dia mengerjakan kan, biasanya ngerjakan saya kasih waktu 1 minggu, dia hari 1 jam bahkan selesai, dia cari di komputer, terus habis itu selesai terus tidur, tidak, tetapi karena waktunya masih banyak, maka kita latih dia untuk berdiskusi, problem solving, berdiskusi itu ya. Sehingga itu bukan tidak tergantung dari teknologi lagi, tapi otaknya mahasiswa itu terbuka. Dia mengerjakannya mudah, tapi bagaimana public speaking-nya? Apakah dia juga secepat dia mengerjakan menggunakan AI? Lanjut, Mbak. Ya. Strategi mengatasi tantangan ya, jadi penguatan infrastruktur dan akses digital yang merata yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ini bisa memberikan saudara-saudara kita yang di wilayah timur, kemudian di wilayah barat yang juga belum tersentuh, kadang-kadang ya kita di wilayah barat pun juga kadang-kadang yang desa-desa terpencil itu juga belum bisa mengakses internet, itu bisa ya. Jadi program seperti digitalisasi sekolah dan bantuan kuota internet merupakan langkah awal. Jadi kadang-kadang kan sudah masuk sekolahan kita itu ada wifi, itu yang membantu masyarakat ya, karena dia tidak bisa, jangan gitu di Jakarta juga nggak bisa kadang-kadang. Kalau kita lihat ada kasus ya waktu itu yang dia ini HP-nya dijual sama ibunya gitu ya, padahal dia ngerjakan tugas di situ, itu sangat miris ya, padahal itu di Jakarta kan. Nah itu juga dengan adanya kuota-kuota internet kan waktu itu diberikan oleh pemerintah ya, kuota internet ya, itu juga bisa pada saat dia masuk di sekolahan itu sudah wifi-nya lancar, maka dia bisa memanfaatkan itu. Terus waktu itu yang programnya sayangnya terindikasi adanya korupsi yang kerumbuk gitu ya, laptop itu ya, itu juga sebenarnya membantu, tapi memang kadang-kadang orang kalau dibantu itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, malah disalahgunakan itu ya. Kemudian juga pengembangan kompetensi digital guru dan tenaga pendidik ya, melalui digitalisasi juga untuk penilaian BKD itu kan, jadi kan kita syaratnya salah satu webinar ini kan kita untuk BKD kita ya, kita harus mendapatkan sertifikat itu. Nah kalau kita tidak mengikutinya, tidak punya materi ya, dosen itu atau guru itu ya ketinggalan. Oleh karenanya itu juga memberikan pembelajaran daring dan penggunaan teknologi itu untuk menjadi bagian dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Jadi dia membuat materi, dia juga ikut webinar, ikut seminar. Kalau dulu kan seminar harus datang di ini, harus datang di hotel ini, harus datang di gedung ini. Tapi sekarang melalui webinar saja seperti kita saat ini sudah seluruh Indonesia sudah bisa hadir ya. Tadi Mbak Elsa dari Lubuk Linggau aja sudah jauh kan. Itu kalau kita hadir berapa nilainya, berapa uangnya untuk naik pesawat kan. Kemudian reformasi kurikulum yang konseptual dan fleksibel. Kurikulum yang harus berbasis kompetensi dan relevan dengan kehidupan nyata, integrasi mata pelajaran, sains, teknologi, engineering, art, dan matematik, serta pendekatan proyek-proyek
based learning menjadi kunci. Jadi itu kita tetap berbasis pada OBE ya, outcome based education, tetap menggunakan itu bahwa teknologi sebagai basis dari pembelajaran dan juga basis dari meningkatkan kualitas dari SDM anak-anak ataupun mahasiswa dalam hal ini. Lanjut Mbak. Sebelumnya mohon maaf Ibu izin mengingatkan ini 5 menit lagi nggih. Oke, cuma satu ini lagi kok Mbak. Mengatasi tantangan pendidikan di era disrupsi, memanfaatkan teknologi edukasi secara bijak dan humanis. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti peran guru ya. Jadi yang tadi disampaikan Mbak Elsa, yang saya sampaikan sekarang saat ini bahwa AI itu hanya tools ya, hanya alat bantu, bukan menjadi peran utama. Tetap peran utamanya adalah manusia. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan, menyampaikan bahwa ada AI tapi masih pintar manusia. Kenapa? Karena yang sudah dicari dari AI itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan dari mahasiswa tersebut. Oleh karenanya AI itu hanya sebagai alat bantu. Sudah nyari-nyari dari ChatGPT jadi Perplexity, dari membuat itu ya Canva, tapi harus materinya disesuaikan dengan apa temanya gitu supaya itu mengalir dan berkelanjutan. Kalau hanya AI saja langsung disodorkan tentunya nggak nyambung gitu kan, itu mesin dia bisanya bergerak gitu aja tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari dosennya. Kemudian pendidikan karakter, kesehatan mental juga pasti penting. Karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini bersifat absolut. Kenapa? Karena dengan perkembangan zaman kita tidak patuh pada hukum, tentunya akan membuat anak-anak kita di luar kontrol. Contohnya kemarin terbaru itu ada anak kecil, saya baru lihat tadi ada anak kecil yang dia mengumpat, makan sayang, akhirnya didatangi sama gurunya ya. Akhirnya mediasi antara orang tua dan guru bahwa dia melakukan secara online itu ungkapan-ungkapan yang tidak sepantasnya, termasuk juga yang di Roxy Mas dia inikan jelek-jelekkan KDM itu kan juga ditangkap juga ya. Jadi kita adanya perkembangan teknologi, kemajuan teknologi bukan berarti kita melakukan seenaknya dan salah arah keluar dari koridor hukum, tapi bahkan kita juga dari lahir pun sudah dikenalkan elektronik, sudah anak kecil sudah bisa main gadget itu, tetapi kita tetap di dalam koridor hukum bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Ini peran semua pendidikan era disrupsi, pemerintah, sekolah, orang tua, dan sektor swasta dan komunitas. Jadi yang tadi sampaikan ya, pemeran pemerintah melalui regulasi, pendidikan Kementerian Tinggi dan DOGI, kemudian juga guru bagaimana perannya dia menggunakan literasi nasional mengenai pendidikan teknologi ini, tidak hanya menggunakan AI saja, tapi hanya sebagai tools. Kemudian orang tua juga harus mengatur, melihat anak-anaknya dalam tasnya ada apa, kemudian dalam isi komputernya, dalam isi HP-nya itu harus cek juga. Sektor sekolah juga melakukan sidak ya, dia juga supaya tidak melakukan anak-anak itu di luar kontrol ataupun yang ditonton itu salah. Lanjut. Nah, kesimpulannya pendidikan di era disrupsi menghadapi tantangan besar tapi juga membuka peluang luar biasa untuk transformasi ya. Jadi berinovasi dan memiliki keberanian untuk bisa mencari jati dirinya itu memberikan mereka itu lebih hebat lagi, bahkan dia menjadi seorang pejuang dalam hidupnya untuk bisa memenangkan dan mengarungi dunia ini melalui teknologi yang sudah berkembang dengan pesat. Jika dikelola dengan baik, disrupsi bukanlah ancaman, melainkan juga momentum emas untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, relevan, dan transformatif. Lanjut, Mbak. Terima kasih sudah menonton dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Bisa kita lanjut langsung ke materi terakhir yang kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab 1 TRMG. Untuk yang ketiga dipersilahkan kepada Ibu Lila Puji Lestari.
Kepada Ibu Lila dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya. Mohon izin cek Mbak Moderator, apakah bisa terdengar suara saya? Terdengar Ibu, jelas. Ya. Untuk sebelumnya kami ucapkan permohon maaf karena kamera di laptop saya masih bermasalah, jadi perlu saya bawa lagi ke service centernya gitu. Jadi ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh peserta webinar siang hari ini yang tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh narasumber pertama, kedua, dan saya di narasumber yang ketiga sangat bermanfaat untuk kita semua dan tentunya ajang webinar ini menjadi jalinan kita untuk berkomunikasi dan mungkin kita akan bisa berkolaborasi. Salam kenal kepada Ibu pemateri, ada Bu Else dan Ibu Hidayati. Saya Lila Puji Lestari dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang senantiasa mengajak kami untuk bergabung dalam kegiatan webinar series yang ke-32. Baik Bapak, Ibu sekalian para hadirin, marilah kita bersama-sama melanjutkan sesi yang ketiga. Tetap semangat karena ini di jam-jam yang rawan, tapi mudah-mudahan yang hadir di sini adalah yang senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baik, izin share screen, Mbak Moderator. Bisa terlihat ya, Mbak? Bisa Ibu? Baik. Pemateri pertama dari Bu Elsa dan pemateri yang kedua Ibu Hidayati sungguh luar biasa telah menyampaikan ya lebih banyak kepada proses pembelajaran ya peran AI dalam proses pembelajaran yang menyangkut kegiatan pembelajaran dari mahasiswa, kemudian peran dosen ya dengan kehadiran teknologi itu kita harus lebih mengedepankan menurut saya adalah kejujuran. Nah, untuk paparan saya pada siang ini terkait dengan leadership 5.0 yaitu menyatukan etika, teknologi, dan sosial kemanusiaan di era disrupsi. Kepemimpinan dalam sejarah selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Dari kepemimpinan yang bersifat tradisional, ya, yang kita tahu berbasis karisma ataupun ya otoritas feodal hingga kepemimpinan industri yang menekankan efisiensi dan produktivitas. Manusia terus beradaptasi dengan cara-cara yang baru. Nah, pertanyaannya, when a machine become intelligent, how can human remain relevant and meaningful in leadership? Ketika mesin menjadi cerdas, bagaimana manusia dapat tetap relevan dan bermakna dalam kepemimpinan? Maka dari itu kami membahas tentang leadership 5Y atau leadership 5.0 hadir sebagai konsep yang menggabungkan kecerdasan digital dan kebijaksanaan moral dalam menghadapi era disrupsi. Kemudian leadership 5.0 juga sebuah paradigma baru kepemimpinan yang lahir dari persilangan antara teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, dan nilai-nilai kemanusiaan. Leadership 5.0 juga menekankan keseimbangan antara inovasi teknologi dan empati manusia serta mengintegrasikan prinsip keberlanjutan sebagai fondasi. Kita lihat evolusi paradigma kepemimpinan dari 1.0 hingga 5.0. Di mana kepemimpinan 1.0 tentunya dimulai dari era agraris dan feodal, kemudian masuk pada kepemimpinan
2.0 diperkenalkan industri ya, Mbak, terkait dengan revolusi industri. Kemudian kepemimpinan 3.0 adalah knowledge leadership, 4.0 adalah era digital dan global, dan kita mungkin akan memasuki atau menjelang kepemimpinan yang 5.0 ya, yang sudah kita rasakan, yaitu menyatukan teknologi dan kemanusiaan, menguasai teknologi AI, big data, dan otomasi, mengedepankan empati, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan, mendorong inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Kemudian dilanjutkan dengan ciri-ciri ya, ciri-ciri dari adanya era disrupsi itu ditandai dengan kecepatan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, atau istilahnya ada VUCA. Perubahan ini menuntut adaptasi yang cepat dan respon yang fleksibel dalam kepemimpinan. Teknologi bukan musuh, melainkan katalis ya, atau yang mempercepat, mengubah cara kerja dan nilai kepemimpinan. Selanjutnya adalah keperbandingan kepemimpinan tradisional dan leadership 5.0. Pemimpin yang tradisional itu sebenarnya adalah fokus pada kontrol dan otoritas. Sementara leadership 5.0 ini menitik beratkan pada kolaborasi dan makna, memadukan teknologi dan nilai moral. Pendekatan ini menanggapi tantangan etis seperti dehumanisasi, teknologi dan bias algoritma demi kesejahteraan sosial. Tantangannya, kemajuan teknologi menghadirkan tantangan etis seperti dehumanisasi, bias algoritma, dan kesenjangan digital. Kemajuan teknologi dapat mengurangi nilai-nilai kemanusiaan. Ketika pekerjaan dan keputusan menjadi sangat penting, banyak diambil alih oleh mesin atau sistem otomatis, sehingga manusia secara tidak sengaja ataupun kita akan kehilangan empatinya, interaksi sosial, dan makna kemanusiaannya. Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu menavigasi dilema ini dengan sebuah sikap kejujuran, keadilan, dan transparansi. Leadership 5.0 berperan sebagai guardian of value, menjaga nilai-nilai dalam lingkungan teknologi yang kompleks, menjaga agar kemajuan teknologi itu dapat tetap selaras dengan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Tantangan dan kritis ya, dalam menghadapi leadership 5.0 ini. Ternyata yang pertama adalah tantangannya apa? Yaitu ketimpangan teknologi. Akses AI tidak merata, akses teknologi tidak merata. Tidak hanya antar negara, mungkin antar keberadaan kita sendiri seperti yang diceritakan tadi oleh pembicara yang kedua ya. Jadi ada eh, akses teknologi antara daerah satu dengan daerah yang lain ya, pegunungan, lautan, yang mungkin dengan daerah terpencil dan sebagainya. Kemudian ada resistensi budaya. Beberapa organisasi masih menolak integrasi teknologi. Kemudian etika dan transparansi. Banyak perusahaan masih menggunakan AI tanpa regulasi yang jelas. Jangankan pada perusahaan, pada dunia pendidikan kampus pun belum berani. Mungkin ada yang sudah ya, kalau saya melihat dan sering mengikuti itu di Universitas Indonesia, di Fakultas Fasilkom, yaitu Fakultas Ilmu Komputer di UI itu sudah membuat sebuah pedoman tentang AI ini dalam proses eh, yang ada di dunia akademis khususnya di institusi. Jadi mereka sudah membuat sebuah aturan ya, pedoman yang diterbitkan oleh pimpinan. Nah, sementara saya kalau menyampaikan secara pribadi di tempat saya masih dalam proses untuk membuat panduan itu bagaimana menjembatani antara teknologi ini dengan eh, etika yang nantinya akan dirasakan ya oleh mahasiswa. Seperti tadi disampaikan, sekarang mahasiswa beradaptasi dengan teknologi, mungkin jawaban-jawaban dari mahasiswa itu kalau kita tidak mengetahui jawaban itu berasal dari AI atau bukan ya, eh, kita akan
ya saja ya. Padahal mereka sebenarnya kurang memahami karena mereka hanya bersumber dari jawaban ChatGPT misalnya salah satunya. Maka dari itu kita sebagai dosen juga memahami apakah mereka menjawab pertanyaan tersebut menggunakan teknologi yang tanpa diparafrase, tanpa dibaca lagi, tanpa diberikan citasinya mungkin. Nah, ini yang harus kita apa namanya lihat betul, walaupun eh, kita tidak bisa melarang ya. Jadi secara pribadi saya tidak melarang tentang penggunaan AI tersebut ya. Bahkan saya mengajarkan mereka untuk mengenal macam-macam tool-tool yang membantu untuk memperlancar dalam pembuatan artikel ilmiah, dalam pembuatan proposal riset itu kami juga membantu untuk mengenalkan dengan tool-tool AI. Tapi kami tetap menyampaikan bahwa etika, kejujuran itu tetap di nomor satu. Kemudian paradoks evidensi dengan humanis ya, bahwa tekanan profit itu sering berbenturan dengan nilai empati. Nah, ini pilar utama dalam leadership 5.0 ya, yaitu yang pertama ada empati, yang kedua adalah inovasi berkelanjutan. Ya, jadi kalau kita melihat kita juga sebagai seorang dosen bagaimana mewujudkan leadership 5.0 ini kepada mahasiswa kita, kepada pimpinan kita. Nah, kalau di tempat kami untuk membentuk sebuah leadership 5.0 ini dimulai dari yang pertama jelas empati, yang kedua inovasi berkelanjutan ini diterapkan di dalam proses pembelajaran yang tadi sudah disampaikan ya. Ada OBE, outcome based learning. Nah, tentunya kita juga menggunakan model-model pembelajaran PJBL ya, pembelajaran yang berbasis pada masalah. Nah, masalah-masalah yang ada di sekitar kita, masalah-masalah yang ada di sekitar kampus, itu bisa kita jadikan sebuah topik riset yang itu eh, akan dirasakan oleh seluruh eh, lapisan masyarakat yang ada di kampus sendiri misalnya, ataupun di luar kampus atau masyarakat. Ini yang kami coba dalam periode ini ya, karena saya di prodi teknik mesin. Nah, teknik mesin ini mesinnya itu bisa diciptakan oleh manusia, tapi bagaimana bahan-bahan yang ada di sekitar kita, misalnya kalau di tempat kami adalah pengolahan sampah non biodegradable, masalah sampah yang tidak bisa diuraikan oleh bakteri atau sampah yang anorganik. Kalau kami di pemesinan, kami ingin mencoba bagaimana sampah plastik itu bisa menjadi bahan bakar. Bagaimana sampah plastik ini bisa menjadi suatu produk yang bernilai estetika. Nah, ini salah satu bentuk mewujudkan inovasi yang berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Kemudian etika dan humanisme, kemudian keberlanjutan sebagai tujuan. Kami lanjutkan untuk yang inovasi berkelanjutan ini, kami juga ingin mensukseskan Sustainable Development Goal, menjadikan pendidikan yang berkualitas, kemudian misalnya pada topik sampah menjadi bahan bakar, itu mewujudkan sebuah green chemistry atau lingkungan yang sehat ya, dan mencegah climate change atau mencegah apa namanya pemanasan global. Next, ini konteks leadership ya, bahwa pemimpin di era AI itu tidak cukup hanya mengadopsi teknologi global, tetapi juga harus menyesuaikan dengan konteks lokal. Ya, kita tahu bahwa platform-platform ya yang di era teknologi yang kita kenal adalah mungkin pada era Gojek ya, atau transportasi yang menggunakan platform Gojek ini tidak hanya menjadi platform transportasi, tapi saya pikir mereka adalah sebuah wadah untuk memberdayakan
UMKM, memberdayakan atau membuka lapangan kerja terkait dengan bidang transportasi. Sehingga kepemimpinan yang memadukan teknologi dengan misi sosial akan menjadi sebuah contoh atau prototipe leadership 5.0 di Indonesia. Pertanyaannya, kalau kita bisa merefleksi dari leadership 5.0 di Indonesia, can Indonesia become a pioneer of society 5.0 in Southeast Asia by emphasizing the balance between digitalization and humanity? Apakah Indonesia ini akan menjadi sebuah pioner terkait dengan society 5.0 di wilayah Asia? Dan kita akan bismillah untuk bisa menuju ke sana. Baik, sekarang terkait dengan model teoritis leadership 5.0. Nah, saya menggunakan istilah 3E, yaitu empati, ekosistem, dan etik. Empati di sini apa artinya? Empati itu memanusiakan manusia, kemudian ekosistem adalah ekosistem yang saling menopang, dan etik adalah etika yang menuntun arah kepemimpinan menuju keberlanjutan dan kemaslahatan bersama. Yang tidak lepas dari AIHI, EIHI, dan IHI, yaitu intelligent quotient atau kecerdasan intelektual, kemudian harus juga memiliki kecerdasan emosional, dan karena kita di era teknologi juga harus memiliki kecerdasan teknologi. Kemudian praktek leadership ya di dalam dunia nyata yang kita hadapi sekarang. Saya mencoba yang pertama pada dunia bisnis ya, perusahaan-perusahaan ya, bahkan perusahaan ini bisa mendanai startup yang menerapkan green innovation atau model bisnis yang berbasis tanggung jawab sosial ya, seperti CSR. Nah, fokusnya pada profit, kepada people, dan kita juga ingin planet kita sehat. Kita ingin bahwa kehidupan di bumi ini lebih sehat. Sehingga mereka juga punya apa namanya leadershipnya terkait dengan menerapkan green innovation. Jadi ini sudah kami ikuti kegiatan green innovation untuk acceleration startup bersama Universitas Pertamina dengan prodi teknik mesin yang kami ikuti hingga teaching ya, artinya sebuah pengalaman bagi mahasiswa dan dosen untuk mengikuti startup pemula yang diadakan oleh sebuah perusahaan di bidang perminyakan yaitu Pertamina terkait bagaimana mewujudkan green innovation dalam hal ini adalah green chemistry untuk bidang bisnis. Kami mengangkat bisnis untuk mengembalikan kesuburan tanah yang rusak akibat reklamasi tambang, akibat semburan lumpur lapindo, karena di daerah kami di Sidoarjo yang paling terkenal di Sidoarjo saat itu adalah semburan lumpur lapindo yang sangat fantastis ya, sehingga sekarang eh, desa-desa bahkan lingkungan yang ada di sekitar itu menjadi gundukan tanah ya akibat semburan lumpur itu, dan ternyata eh, bisa kita ubah, kita jadikan lahan yang bisa ditanami tanaman, mengembalikan kesuburan tanahnya dengan yang namanya limbah biomasa pertanian dari limbah jerami padi, limbah tebu, limbah jagung yang ada di daerah wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan ini kami membuat yang namanya biochar. Jadi biokarkol itu adalah suatu arang hayati yang bisa mengembalikan kesuburan lahan. Nah, mungkin itu sharing ya, yang bisa contoh nyata, dan kami didanai oleh perusahaan Pertamina. Kemudian dari sektor publik ya,
Tentunya kita menginginkan sebuah pelayanan publik yang cepat, yang transparan, yang berpihak pada kebutuhan manusia. Pengurusan hal-hal apapun itu tidak terlalu lama, yang mungkin berpindah dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain ini sudah ditangani dengan cepat untuk perpindahan surat menyuratnya. Nah, ini juga termasuk salah satu penerapan leadership dalam bidang sektor publik. Kemudian pada bidang krisis global, ya. Kita tahu bahwa kita juga pernah mengalami krisis global di tahun 2022 ya, yaitu krisis global pandemi COVID yang tidak hanya Indonesia tapi dunia. Dan ini saya kira mengubah krisis pandemi ini menjadi sebuah peluang. Kita akan diperkenalkan dengan dunia IT ya. Pembelajaran-pembelajaran yang pada saat itu harus berubah menjadi daring. Nah, ini saya kira menjadi peluang ya. Walaupun memang ada bencana, tapi peluang bagaimana kita bisa berkolaborasi ya dengan masyarakat atau dosen-dosen bisa melakukan kegiatan PKM saja, program pengabdian masyarakat itu melalui online. Nah, ini sungguh luar biasa. Tidak harus datang ke Malaya, tapi kita bisa melakukan PKM secara online. Itu anugerah daripada saat kita mengalami krisis pandemi COVID ini. Sehingga kita menjadi tangguh, kita menjadi apa masyarakat yang memiliki peran dalam menangani masalah global, salah satunya adalah pandemi COVID. Kita lebih punya rasa empati, kita lebih menjaga kesehatan, kita lebih menerapkan PHBS apa hidup sehat ya. Ini kepada anak-anak yang mulai prasekolah dan perguruan tinggi pun bagaimana kita memiliki aturan ya saat itu tentang PHBS. Kemudian di bidang pendidikan, tentunya pemateri 1 dan pemateri 2 sudah menyampaikan itu adalah salah satu wujud dari leadership 5.0 dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang memanusiakan manusia dan menyiapkan generasi yang berkarakter digital. Nah, kemudian pelajaran untuk Indonesia ya. Bagi Indonesia, Society 5.0 ini memberikan inspirasi bahwa digitalisasi harus diarahkan pada pemberdayaan manusia. AI dan Big Data bisa membantu mengatasi masalah kesehatan masyarakat desa. Sekarang di desa-desa tempat kami itu sudah ada spot untuk internet ya. Itu berarti sudah ada sebuah perubahan karena mereka menginginkan UMKM naik kelas. Nah, salah satu indikator UMKM naik kelas adalah dalam hal pemasaran secara digital. Kemudian IoT dapat dipakai untuk pertanian ya. Nah, pertanian smart farming bagi petani kecil. Nah, ini ternyata melon ya bagi petani-petani melon kecil, melon premium itu menggunakan smart greenhouse dan menggunakan IoT. Jadi bagaimana mereka mengukur suhu, kelembapan dan pH itu sudah menggunakan IoT ini. Jadi IoT ini bisa dipakai untuk bidang-bidang yang lain ya, tidak hanya pendidikan tapi pertanian, kemudian kesehatan ya, kemudian bidang-bidang yang lain tentunya. Sehingga pendidikan digital harus tetap memperhatikan nilai-nilai kebangsaan dan karakter. Dan ini hanya berpesan ya bahwa Indonesia tidak hanya mengejar teknologi tetapi harus memastikan bahwa digitalisasi itu mendukung keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Studi kasus ya. Sebenarnya ini Society 5.0 itu yang pertama kali diperkenalkan adalah di negara Jepang. Jepang itu memperkenalkan konsep Society 5.0 itu pada tahun 2016 sebagai visi nasional untuk mengantisipasi era digital. Jadi kalau kita pikir dengan adanya era teknologi ini, kita jangan sampai terkalahkan oleh mesin. Kita masih tetap harus punya rasa empati terhadap sesama. Kita tidak selalu berhadapan dengan robot untuk memesan makanan, tapi kita juga mengucapkan salam, mengucapkan rasa terima kasih ya, kepada sesama, mengucapkan rasa maaf kepada sesama, mengakui bahwa apa kita sebagai makhluk yang tidak sempurna. Nah, maka dari itu kalau menurut saya konsep society ini relevan ya. Jadi kita tidak hanya mengenal teknologi, tapi kita juga tetap mengedepankan etika dan humanisme. Jika revolusi industri 4.0 menekankan otomatisasi dan digitalisasi, sedangkan Society 5.0 melangkah lebih jauh dengan menekankan integrasi antara cyber-based
Jadi ruang digital dan physical space atau ruang nyata. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga adil, humanis, dan inklusif. Nah, kesimpulannya, leadership 5.0 adalah paradigma yang menggabungkan teknologi, etika, dan sosial kemanusiaan. Leadership 5.0 adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ya, yang menantang kita untuk terus menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan keutuhannya. Dalam era disrupsi, kepemimpinan ini menuntut adaptasi, kolaborasi, dan kepekaan nilai moral. Pemimpin masa depan harus mampu menjembatani kecerdasan digital dengan kebijaksanaan manusia untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Dan sebelum saya tutup, ada sedikit pantun. Ya, teknologi maju bukan alasan. Nilai kemanusiaan jangan hilang. Kita belajar dengan keikhlasan agar masa depan makin gemilang. Terima kasih. Salam hormat kepada semua hadirin peserta yang hadir pada siang ini. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Lila, dan juga terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparan yang sangat insightful dan penuh inspirasi ini. Kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan membuka satu termin, di mana satu termin ini kita menyediakan 2 kesempatan untuk penanya yang ingin bertanya terkait materi pada siang hari ini. Silakan dituliskan di kolom chat Zoom dengan format nama, asal instansi, dan juga pertanyaan. Dari chat tersebut kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh para narasumber yang luar biasa hari ini. Izin Bu, Mungkin sampai. secara langsung. Oh, baik, dipersilakan Bapak kalau mau secara langsung. Monggo. Iya, terima kasih sebelumnya. Selamat siang, saya Joko Cahyono, saya dosen di STIH Adiaksa. Kebetulan saya ngajar kriminologi dan viktimologi. Jadi saya tertarik sekali tadi dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hidayati ya dari Borobudur tentang beberapa hal OBE dalam proses yang kita laksanakan sekarang ini, khususnya mengenai karakteristik era disrupsi dalam pendidikan. Jadi tadi dijelaskan oleh Bu Dokter, di antaranya adalah digitalisasi pembelajaran, oke ya, kemudian akses informasi yang tidak terbatas, kemudian otomatisasi AI dalam edukasi, hingga sampai pada tuntutan keterampilan abad 21. Nah, dalam mengantisipasi kemajuan AI tersebut, tadi disampaikan oleh Bu Dokter Hidayati bahwa kita, apalagi orang tua, apalagi pendidik, dosen gitu ya, harus peka terhadap keterampilan atau alat-alat gadget yang dipegang oleh mahasiswa kita atau anak-anak kita. Nah, di satu sisi kami dalam proses melakukan perkuliahan itu menempatkan satu kepercayaan kepada mahasiswa. Jadi untuk melakukan pendidikan tentang kemajuan AI dan sebagainya, kita percayakan, bahkan kita berikan pengetahuan yang baik dan yang buruk, yang menjadikan suatu bentuk awal terjadinya suatu tindak pidana, misalkan gitu ya kalau di dalam kriminologi. Nah, tadi saya sempat tertarik, bukan tidak setuju, tapi ini mungkin metode OBE sisi lain yang mungkin disampaikan Ibu Dr. Hidayati tadi yang mungkin ingin kami serap begitu ya Bu ya. Jadi sampai di mana tadi Ibu menyampaikan bahwa kita harus melihat apa bahkan isi HP dari anak-anak kita. Bahkan apa yang termuat di sana, apa komunikasi dan sebagainya. Nah, ini mohon penjelasan Ibu. Sampai di titik usia berapa kita bisa melaksanakan itu. Nah, khususnya kalau di era disrupsi ini materinya kayaknya di tingkat mahasiswa Bu ya. Jadi akan menarik sekali jika ini bisa Ibu sampaikan kepada kami mungkin sebagai masukan begitu ya. Bukan tidak setuju tapi mungkin ini juga hal yang menarik untuk kita laksanakan dalam proses OB. Jadi bagaimana mahasiswa itu kalau kita lihat HP-nya, kalau tentunya kalau sudah kuliah, apalagi kuliah hukum di fakultas kami begitu Bu ya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa, ya mereka akan mensomasi kita. Mungkin seperti itu ya. Tapi tidak tahu dengan pendekatan dan cara bagaimana sehingga era disrupsi ini bisa diatasi dengan metode yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hidayati. Demikian pertanyaan saya.
Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Bapak Joko. Mungkin bisa langsung ditanggapi kepada Ibu Hidayati, dipersilakan. Terima kasih Pak Dr. Joko ya. Jadi yang tadi disampaikan bahwa sejauh mana usia berapa ya, sampai usia berapa bisa mengecek ini ya Pak ya, HP ya Pak ya. Itu jadi bukan berarti terus kita operasi HP-nya mahasiswa ya Pak ya. Bukan berarti kita mengoperasi HP-nya mahasiswa, tapi itu tadi adalah langkah-langkahnya, salah satu adalah mengecek HP. Itu biasanya dilakukannya di tingkat SD sampai SMA ya, yang mereka masih dalam koridor pembelajarannya terpusat gitu ya. Kalau mahasiswa itu kan mereka sudah punya waktu sendiri ya dengan dosennya, yang paling bertanggung jawab adalah dosen mata kuliahnya. Jadi yang tadi Bapak sampaikan berkaitan dengan pengecekan, memang kita lebih banyak itu dilakukan adalah oleh orang terdekatnya atau orang tuanya dalam hal ini ya kalau untuk mahasiswa. Tapi itu salah satu upaya, Pak, salah satu upaya. Bukan berarti itu dilakukan di sekolah atau di kuliah, tempat kuliah semua itu kan. Tadi yang kita sampaikan bahwa perkuliahan itu kan perkuliahan saja tidak hanya dengan offline tapi juga dengan blend ataupun dengan online gitu ya. Kalau dengan blend itu kan ada yang dosennya melaksanakannya dengan offline, kemudian mahasiswa yang tidak bisa hadir itu kan bisa dengan online, nah itu dengan blend. Nah untuk bisa mengecek apakah isinya positif atau negatif itu tentunya orang terdekatnya, dalam hal ini adalah orang tuanya ataupun orang-orang yang dianggap bertanggung jawab kepada mahasiswa tersebut. Apakah walinya, wali kan bukan berarti orang tua kan, berarti itu. Kenapa? Karena anak-anak saat ini yang SD aja yang kemarin ya yang tadi saya sampaikan yang anak sayang itu ya yang langsung didatangin oleh gurunya, nah itu. Kemudian juga setelah diketahui, mohon maaf, yang orang terdekatnya yang mengecek, yang kemarin kejadian yang baru-baru saja yang istrinya selingkuh tidak tahu izinnya ke pasar itu ya. Jadi salah satu yang bisa diketahui adalah orang terdekatnya, dia yang paling mengetahuinya. Kemudian juga setelah polisi melakukan penyelidikan kepada pelaku-pelaku yang melaksanakan demo ya Pak ya. Nah, setelah diselidiki ternyata di HP-HP mereka itu, di Instagram mereka itu mereka melakukan hashtag serang gedung DPR, hashtag serang rumahnya pejabat. Nah itu Pak. Jadi itu untuk dilakukan kepada orang-orang terdekat yang usianya mahasiswa. Tapi kalau dalam hal ini namanya pendidikan itu kan dari SD sama dengan perkuliahan. Untuk SD sampai dengan SMA ataupun TK sampai dengan SMA itu yang bisa dilakukan secara acak atau dalam waktu-waktu tertentu gitu ya. Jadi sidak gitu ya. Jadi kalau kepala sekolah ataupun guru itu bisa melakukan sidak, dan tidak menutup kemungkinan anak SD sampai dengan SMA itu pun kalau dicek mereka udah pakai password, dan setelah dibuka passwordnya mereka ada tontonan-tontonan yang tidak bertanggung jawab itu ya, tontonan-tontonan yang tidak pantas, sehingga mereka dengan melakukan kekerasan terhadap temannya itu salah satunya adalah melihat mereka tayangan-tayangan yang tidak pantas, mereka melakukan vandalisme, mereka melakukan persekusi terhadap temannya itu Pak yang diinginkan. Kemudian kaitannya dengan OBE. OBE adalah dari pemerintah yang mengharuskan mahasiswa ataupun peserta didik untuk bisa lebih aktif dalam hal pembelajaran. Tidak hanya dia bersekolah di kelas saja, namun demikian juga dia bisa menjadi bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain melalui AI sebagai salah satu tools untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian mereka juga bisa harus berkolaborasi antara teman satu dan teman yang lain. Untuk yang mahasiswa, endingnya adalah setelah lulus mereka bisa diserap oleh lapangan kerja, dalam hal ini pemerintah dan dunia industri. Itu Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Dokter. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Hidayati. Mungkin bisa dilanjut untuk yang mau bertanya untuk kesempatan satu kali lagi. Sembari itu sudah kami kirimkan absen webinar pada siang hari ini, bisa langsung diisi.
Baik, untuk kesempatan satu kali lagi bertanya, apakah ada yang hendak bertanya atau menanggapi atau menambahkan atau menyanggah mungkin? Kalau belum ada, saya satu lagi, Bu, untuk Bu Lila. Oh gitu, baik, baik, baik Bapak, monggo. Izin kalau yang lainnya ada, monggo, silakan. Mungkin Mungkin tidak ada yang lain saya ya, Bu, ya. langsung di jenengan mawon. Baik, iya. Terima kasih untuk kesempatan yang kedua. Mohon maaf pada semua rekan-rekan yang hadir ya. Saya tertarik lagi yang kedua itu pada presensi yang disampaikan oleh Bu Lila tadi dari Sidoarjo. Bu, ini menarik sekali ya. Leadership 50 terakhir itu ya untuk menyiapkan generasi berkarakter digital. Ini Bu, ini kan suatu hal yang masih masih unggul gitu ya, masih utuh gitu. Karakter digital yang cocok untuk nasional, untuk Indonesia, untuk budaya kita, yang sesuai dengan dasar negara kita, budaya dan adat kita itu yang dimaksud berkarakter digital yang bagaimana, Bu, untuk generasi muda. Ini murni pertanyaan supaya bisa saya aplikasikan ke mahasiswa saya. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum. Monggo kepada Baik, sampun Bapak, sudah Bapak, Oke, Bu, kepada Bu Lila ya. tadi. Terima silakan kasih. langsung. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Joko Cahyono, SHMH. Salam kenal Bapak sebelum menjawab, karena saya juga pernah mengajar di Prodi Hukum. Oh, nggih, Bu. Prodi Hukum, tapi saya bukan orang hukum, Bapak. Saya Nggih. eh, hanya mengajar di Prodi Hukum dari tahun 2018 hingga 2025. Nah, jadi cukup lama juga saya eh, harus menyampaikan ya terkait dengan mata kuliah IPA. Jadi kalau saya orang IPA, itu orang hukum juga harus mendapatkan materi tentang yang IPA yang terkait dengan hukum lingkungan, begitu Pak ceritanya. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Nah, kemudian sebelum saya menjawab bagaimana menyiapkan karakter, ya, menyiapkan Society 5.0 ya Pak di generasi penerus kita, salah satunya adalah mahasiswa. Ini saya sharing-sharing dulu. Jadi pada awal itu saya hanya ingin bahwa sebuah pembelajaran itu menghasilkan sebuah luaran atau output yang tidak hanya hafalan saja, tapi saya ingin langsung mahasiswa itu mendapatkan sebuah permasalahan dan harus mencari solusinya, gitu Pak Joko. Sehingga pada saat mata kuliah IAD, misalnya terkait dengan topik manusia sebagai makhluk sosial ataupun terkait dengan sumber daya alam, itu langsung kami terjunkan di lapangan. Jadi eh, topik-topik tersebut saya minta untuk hadir langsung mencari sumber data ke daerah yang ada di sekitar tempat kami ya di kampus. Nah, sebenarnya tujuan saya saat itu bersama mahasiswa karena kami ada divisi SDGs, Pak. Divisi SDGs, Divisi Sustainable Development Goal. Jadi institusi dari kampus kami punya tanggung jawab untuk mewujudkan 17 item SDGs tersebut. Nah, itu pesan ya karena sudah menjadi apa pedoman ya untuk mengintegrasikan mata kuliah yang terkait dengan SDG. Nah, kemudian di tempat kami ada hutan wakaf, Bapak. Hutan wakaf itu hutan lahan yang ditanami terkait dengan biodiversity, tanaman yang cocok di daerah Mojokerto. Nah, itulah yang kami wujudkan di sana untuk menjadi riset center terkait dengan pengolahan kopi, Bapak. Nah, kemudian bagaimana juga pengolahan sampahnya. Jadi limbah-limbah kopi, kulit kopi itu diubah menjadi absorben atau penjernih air di pabrik tahu. Nah, sebelum kami
bagaimana mewujudkan karakter digital bagi seorang generasi penerus itu sebenarnya saya juga sudah memberikan satu eh, ajakan bahwa pembelajaran bahwa kehidupan manusia ini salah satunya adalah menyayangi bumi, menyayangi tempat tinggal kita, bumi, dan di bumi ini juga ada hutan, ada sungai, bagaimana keberadaan air bersih, dan di tempat depan tempat kami, kampus kami itu ada sungai, Bapak. Nah, ini sebagai wujud nyata bahwa sungai ini adalah keberadaan untuk bahan baku PDAM di wilayah kami. Nah, itu secara tidak langsung kami sudah menitipkan bagaimana generasi penerus ini, generasi digital ini juga aware terhadap lingkungan sekitar, terhadap lingkungan eh, alam tempat tinggal kita, keberadaan kita, dan eh, mewujudkan SDGs itu. Jadi seperti apa SDGs-nya air bersih dan lingkungan yang sehat. Kemudian mencegah tadi itu Pak apa pemanasan global dengan adanya hutan wakaf ini tentunya berbagai macam tanaman bisa tumbuh di sana dan mungkin produksi oksigen itu lebih besar dan kita akan mengurangi karbon. Jadi kredit karbon dikurangi seperti yang sampaikan tadi bahwa biochar itu dibuat untuk mengembalikan lahan yang rusak. Jadi proses pembakarannya tidak langsung dibakar, tapi kita apa menggunakan suatu metode yang tidak mengeluarkan gas karbon dioksida. Itu kalau kita memberikan statement bagaimana mewujudkan generasi penerus atau mahasiswa sehingga memiliki karakter digital. Nah, kemudian saya tambahkan bagaimana eh, karakter digital itu sebenarnya apa? Karakter digital adalah cerminan nilai, sikap, dan perilaku seseorang saat berinteraksi dengan dunia digital. Jadi bagaimana seseorang ya, terutama mahasiswa itu menggunakan teknologi itu dengan 3E tadi. Kalau saya tadi ada eh, etika, ada empati, dan ada ekosistem. Sehingga generasi penerus tidak hanya melek digital, tetapi juga memiliki karakter digital. Nah, kemudian sebenarnya karakter digital ini bagaimana bisa dikembangkan terhadap mahasiswa gitu ya salah satunya. Gitu. Saya terkait dengan penelitian mini tadi ya, penelitian sederhana, riset sederhana tentunya menghasilkan sebuah data. Nah, bagaimana bisa eh, mahasiswa itu memiliki integritas digital. Salah satunya adalah penilaian saya adalah mereka menjawab pertanyaan, mereka memberikan data-data itu secara jujur dan bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya memang zat A ditambahkan zat B itu warnanya sesuai dengan teori adalah warnanya merah, dia harus menyampaikan warna merah. Tapi kalau ternyata itu warnanya biru. Nah, padahal biru itu warna yang salah. Nah, karena dia tidak memiliki keberanian, karena kalau salah pasti nanti akan mengulang kegiatan praktikumnya. Nah, ini berarti mereka tidak bisa menyampaikan data yang sebenarnya. Berarti mereka tidak memiliki kejujuran. Mereka tidak bertanggung jawab dalam menggunakan data dan informasi. Jadi itu juga salah satu penilaian secara pribadi saya untuk menilai bahwa mahasiswa itu sudah memiliki integritas digital. Kemudian bagaimana mahasiswa itu menghargai privasi, ya tidak menyebarkan berita-berita yang kurang benar atau hoax, tidak bukan perundangan yang digital. Jadi mereka memiliki etika digital. Kemudian memiliki empati digital, peka terhadap perasaan, refleksif. Ya, tadi ya disampaikan ada dunia nyata dan dunia maya. Ini bagaimana mereka memiliki kepekaan. Kemudian yang tidak kalah penting itu bagaimana menjadikan eh, digitalisasi ini sebuah kreativitas. Nah, tentunya kalau ada kreativitas berarti dia sudah mewujudkan karakter digital, misalnya bisa berkolaborasi dengan temannya, bisa menggunakan
apa ini pemasaran digital, bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang digitalisasi. Salah satunya karena di prodi hukum itu juga saya gunakan yang untuk kegiatan PKM berkolaborasi, saya mesinnya menciptakan sebuah mesin yang bisa digunakan untuk membuat dodol. Nah, kemudian bagaimana memasarkan dodol jagung ini kepada masyarakat luas ya melalui platform digital, misalnya ke Shopee, ke TikTok, ataupun ke pemasaran yang lain. Ya. Tetapi kalau tidak dilengkapi dengan legalitas itu juga sangat berbahaya nantinya karena ini termasuk produk makanan. Nah, untuk pengurusan legalitas berusaha salah satunya yang paling awal adalah mereka memiliki apa? NIB atau nomor induk berusaha. Nah, ini mahasiswa yang mengajarkan kepada para UMKM di tempat kami. Saya kira itu adalah sebuah pesan yang sudah kami titipkan bagaimana untuk mewujudkan karakter digital melalui kreativitas digital dengan menggunakan teknologi untuk menciptakan ya bukan sekedar kita hanya mengkonsumsi. Saya bilang kalau kamu pengen terkenal ya cek namanya tidak muncul di Facebook atau di yang tapi muncullah di Google Scholar karena Anda sudah melakukan kolaborasi penelitian bersama dengan dosen pembimbingnya. Kemudian keamanan digital tentunya mereka juga harus menjaga identitas ya kata sandi dan informasi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu Pak, jika ada yang kurang dari jawaban saya, mungkin dari yang lain atau pemateri bisa sharing gitu. Terima Terima kasih. kasih, Mohon Bu. maaf atas jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kenal Pak Joko ya. Nanti mungkin bisa berkolaborasi untuk apa bidang hukum. Kalau saya di ini Pak apa tadi hukum lingkungan ataupun Iya. perlindungan konsumen. Jadi ada dua Oh, buku yang sudah iya. saya terbitkan bersama dengan dosen-dosen yang lain itu terkait dengan perlindungan konsumen. Saya di bidang kosmetika karena Oh, saya IPA. iya. Kemudian hukum lingkungan karena kami tadi ada pesan untuk mewujudkan SDGs itu banyak faktor yang harus kita wujudkan dan tidak lepas tentunya dari akademisi dalam bidang hukum. Matur nuwun Pak Joko, Oke, salam kenal. alhamdulillah kita sambung di MVP grup Nggih, ya. sami-sami matur nuwun. Nggih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Joko dan juga Ibu Lila yang sudah menanggapi terkait apa yang ditanyakan dari Bapak Joko. Sebenarnya materi ini tuh luar biasa sekali menarik, namun karena kita sudah sampai di penghujung acara, izinkan saya moderator untuk menyimpulkan terkait materi hari ini, yakni yang pertama tadi dari Ibu Else, yakni pendidikan tinggi harus adaptif, kolaboratif, berbasis inovasi, dan juga berkolaborasi dengan teknologi di era yang semakin dinamis. Ini menjadi tantangan bagi akademisi, bukan hanya mengajar namun juga berinovasi. Kemudian Ibu Hidayati, akademisi itu perlu mengembangkan yang namanya kurikulum yang relevan dan inovatif, serta untuk praktisi itu mampu mengadopsi teknologi baru dalam praktik profesional, kemudian mewujudkan transformasi digital di berbagai sektor dan memperkuat SDM agar dapat bersaing di era digital. Dan untuk materi yang terakhir, tadi luar biasa sekali, leadership di 5.0, itu merupakan paradigma yang menghubungkan teknologi, etika, dan sosial kemanusiaan. Pemimpin di masa depan harus mampu menjembatani kecerdasan digital dengan kebijaksanaan manusia untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Maida Rahmawati, kemudian para narasumber hebat kita, Dr. Hidayati, Ibu Elsa Purwandari, dan juga Ibu Lila Puji Lestari. Dan juga tak lupa seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dengan sangat antusias. Kami harap materi yang disampaikan tadi bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan akademik maupun profesional dan juga kehidupan sehari-hari. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan di kolom chat.
Dan juga jangan lupa untuk terus mengikuti informasi webinar yang menarik lainnya. Bisa di Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Dari Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, rekan-rekan semua. Nggih, Bapak matur nuwun dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih.